Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini penting bagi kita, kadang ini semua terjadi karena orang tua nggak tahu tugasnya. Yang ditahu orang tua itu, kalau anak saya Ustadz minta uang, saya kasih. Kalau anak saya Ustadz minta HP baru, saya beli. Anak saya minta motor Ustadz, saya kasih. Anak saya minta mobil Ustadz, saya kasih. Itu kewajiban saya sebagai orang tua Ustadz. Disinilah, kalau sudah seperti ini, maka rusaklah pemuda-pemudi, tidak akan baik sampai kapanpun. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita sebagai orang tua khususnya mulai introspeksi diri tentang selama ini kita sudah menjalankan atau tidak kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak kita. Saya yakin kalau sudah orang tua menjalankan kewajibannya kepada anaknya, tidak ada itu di pinggir-pinggir jalan pemuda-pemudi yang merusak, bahkan sampai perang antar sekolah satu dengan sekolah yang lain, ribut sana ribut sini. Kenapa? Orang tua tahu kewajibannya kepada anaknya. Maka di sini dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau pernah mengatakan kewajiban orang tua kepada anaknya ada 3. Ada 3 perkara kewajiban orang tua kepada anaknya. Nah ini, kalau sudah orang tua jalankan 3 ini saja, tidak usah toleh kanan kiri. Oh itu anak tetangga, oh tidak usah, anak kita saja. Anak kita perhatikan di rumah, bagaimana pergaulannya, bagaimana pendidikan agamanya, akidahnya, temannya siapa. Ini saja, tidak usah toleh kanan kiri. Anak tetangga, anaknya Pak RT, Pak RW, Bupati, Camat, tidak usah. Kita lihat anak kita sendiri saja. Maka kalau sudah orang tua menjalankan 3 kewajiban ini, insya Allah maka anak-anak bangsa ini akan menjadi anak-anak para pemuda dan pemudi sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik kepada anak. Memberi nama yang baik kepada anak. Kemudian yang kedua adalah memilih pasangan untuk anaknya. Memilih pasangan untuk anaknya. Yang ketiga, memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. 3 ini kalau dijalankan, memberikan nama yang baik kepada anak, kemudian yang kedua memilihkan pasangan yang baik untuk anaknya, yang ketiga memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. 3 ini kalau dijalankan oleh orang tua, insya Allah bangsa ini bukan hanya maju, tapi bisa menjadi rujukan untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama tadi adalah memberi nama yang baik. Nama yang baik itu nama yang seperti apa? Nama yang baik ini adalah kata Nabi Muhammad SAW, nama yang dimulai dengan abdu. Nama yang dimulai dengan abdu. Baik itu Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, semua pokoknya yang dimulai dengan abdu. Atau dikatakan juga yang dimulai dengan Ahmad atau Muhammad. Ini nama-nama yang dianjurkan dalam Islam. Ustadz, adakah nama itu menjadi karakter bagi seorang yang memiliki nama tersebut sampai diperhatikan dalam agama Islam ini? Iya. Nama itu menjadi karakter bagi seorang anak. Maka daripada itu jangan sembarangan ngasih nama gitu loh. Ada orang itu ngasih nama itu sesuai yang dia inginkan. Makanya kalau kita tahu zaman-zaman dahulu, mungkin orang tua kita itu kalau mau istrinya melahirkan tersebut, pasti ini para suami itu datang ke para kiai, datang ke para ustaz, para ulama, para habaib. Untuk apa? Sekedar minta nama dan minta doa. Kalau sekarang kan tidak. Lahir anak disesuaikan dengan yang lagi ramai zaman sekarang. Apa? Kasih nama itu sudah. Atau lahir sesuai pada tempat yang ada atau bulan. Diberilah nama sesuai itu. Tidak seperti itu. Jadi kita kembali kepada daripada tuntunan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan, Ustadz, kalau nama saya sudah terlanjur kayak gini gimana Ustadz? Nah, bagaimana Ustadz? Kalau bisa diganti, diganti.
Kenapa? Karena nama kita akan dipanggil oleh Allah kelak di akhirat. Mau nggak mau nama kita kelak akan dipanggil oleh Allah dan akan didengarkan oleh seluruh daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam dengan umatnya sampai Nabi Muhammad SAW sampai terakhir daripada umatnya. Bayangkan kalau nama kita dipanggil dan nama kita ini nggak jelas. Ya. Ini banyak orang Habib kalau gitu namanya diganti, silakan. Karena nama itu betul menjadi karakter bagi seorang anak. Kalau tidak percaya, oh Habib ini ustadz yang ngada-ngada, mangga. Buktikan setelah ini Bapak Ibu boleh datang ke tempat tahanan sel itu. Tetapi ingat kita tidak boleh merendahkan orang ya. Ada cari nama Abdullah, Abdurrahman, Ahmad, Muhammad, tidak ada. Ataupun kalau ada dari 1, 2 saja dari sekian ribu manusia yang ada di situ. Kenapa? Nama itu memang menjadi karakter. Para ulama-ulama kita, para habaib kiai kita, coba namanya. Tidak jauh-jauh namanya daripada nama orang-orang mulia yang sudah mendahului mereka. Dan banyak orang tua itu ngasih nama itu dengan niatan, saya berikan nama anak saya seperti ini agar seperti ulama yang ada di zaman dahulu. Saya kasih nama anak saya ini agar seperti orang yang soleh yang itu. Itulah. Maka tidak sembarangan. Niat orang tua tersebut juga ternyata menjadi faktor terpenting anak ini menjadi soleh atau menjadi tidak. Niat daripada orang tua. Nah ini kita bisa buktikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan satu nama perempuan di Al-Quran. Satu nama saja Allah sebutkan di Al-Quran, yang lainnya tidak ada. Siapa itu? Sayyidatuna Maryam. Di Al-Quran Bapak Ibu bisa cari para hadirat, cari nama perempuan selain Sayyidatuna Maryam, tidak ada. Kemarin ada yang bilang An-Nisa. An-Nisa itu bukan nama perempuan. An-Nisa itu adalah kalau bahasanya itu namanya perempuan. Jamak niswatun An-Nisa. Perempuan-perempuan. Jadi An-Nisa bukan nama perempuan. Ada yang bilang Khadijah, Fatimah, Asia. Ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Kenapa pertanyaannya cuma Sayyidatuna Maryam yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Bahkan Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan nama Sayyidatuna Maryam diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran sampai lebih daripada 30 kali namanya diulang oleh Allah. Ada apa kok cuma Sayyidatuna Maryam? Padahal ada Sayyidatuna Khadijah bintul Khuwailid, ada Sayyidatuna Aisyah, ada istri-istri Nabi, ada Sayyidatuna Fatimah, ada Sayyidatuna Asia. Tapi kenapa kok cuma Sayyidatuna Maryam yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Ini ternyata bermuara ini semua daripada niat yang baik daripada seorang ibu, Sayyidatuna Maryam yang namanya Sayyidatuna Hanna. Sayyidatuna Hanna ini adalah ibunya Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Hanna waktu itu bernadar, ya Allah, sekarang aku hamil ya Allah, kalau aku entar punya anak ini, aku niatkan, aku nadarkan anakku untuk khidmah di Baitul Muqaddas, atau kita kenal sekarang ini adalah daripada Masjidil Aqsa. Akan aku berikan anakku untuk khidmah di sana. Ternyata setelah lahir bukan laki-laki, perempuan. Lalu Sayyidatuna Hanna berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, Engkau maha tahu yang terbaik dengan apa yang baik bagi hambamu. Ini perempuan ya Allah, aku akan tetap berikan anakku ini untuk khidmah di Baitul Muqaddas. Dinamakan Maryam, yang artinya orang yang khidmah di Baitul Muqaddas. Dari sini dikatakan Sayyidatuna Maryam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari niat ibunya dari awal waktu anaknya itu ada di kandungan. Makanya penting kalau seorang ibu yang hamil itu diniatkan yang baik. Nah, sekarang kan enggak. Ibu ini kalau sudah hamil, waduh saya pingin anak saya kayak yang di TV itu. Yang suka goyang-goyang, bolak-balik gak jelas. Bapaknya, Pak gimana anaknya Pak? Oh iya saya pingin kayak pemain bola itu, biar nendang bola lurus, gak bengkok-bengkok. Niat yang gak baik, yang muncul yang gak baik gitu loh. Sayyidatuna Hanna dimuliakan oleh Allah, Sayyidatuna Maryam dimuliakan oleh Allah karena niat daripada ibunya Sayyidatuna Hanna. Niat dan juga diberikan nama tersebut. Maka nama ini betul memiliki karakter.
Dan khususnya yang perlu diingat kepada orang tua, nama yang diberikan orang tua kepada anaknya itu, ingat, omongan orang tua kepada anaknya itu adalah doa. Ini kadang-kadang yang kurang dipahami oleh orang tua. Omongan orang tua kepada anaknya itu adalah doa. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, doa orang tua kepada anaknya sama seperti doanya Nabi kepada umatnya. Artinya setiap orang tua berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan namanya nama. Coba bayangkan, tatkala orang tua memberikan nama anaknya contohnya Abdurrahman, maka tatkala orang tua tersebut memanggil anak ini Abdurrahman, maka orang tua ini secara tidak langsung berdoa, ya Allah jadikan anakku hamba yang penuh kasih, Abdurrahman. Tatkala anaknya diberi nama apa contohnya Abdul Basit, yang adil, maka orang tua tersebut berkeinginan agar anaknya menjadi orang yang adil. Maka disinilah yang kadang-kadang suka dilupakan sama orang tua. Maka di sini ada wanti-wanti khusus kepada orang tua yang punya anak untuk menjaga lidahnya, khususnya kalau kita lagi marah sama anak. Ingat sekali lagi, omongan orang tua itu doa kepada anaknya, maka harus dijaga. Khususnya kalau orang tua lagi marah. Ini kadang orang tua kalau sudah marah ini, nama iblis syaitan itu keluar gonta-ganti dari mulut itu. Setan kamu ya, iblis kamu ya, nggak tahu diri. Ingat waktu kita bilang setan dan iblis, anak kita jadi setan nama iblis, benar. Dohirnya ndak ada, tapi batinnya, sifat, karakter, ucapan, perbuatannya sama seperti setan dan iblis, tidak mau diatur. Itulah anak kita. Siapa yang buat? Lidah kita ini yang ngajak anak kita untuk menjadi iblis dan syaitan. Kadang iblis dan syaitan tidak terucap, tapi nama-nama binatang keluar semua daripada mulut orang tua, sehingga karakter anak kita seperti binatang yang orang tua ucapkan. Maka di sini ada wanti-wanti khusus kepada orang tua agar tidak mudah mengucapkan sesuatu kepada anaknya. Maka daripada itu para aslafun soleh, mereka itu menganjurkan kepada kita kalau lihat anak itu nggak bisa diatur, anak itu nakal, cengkal, tidak berbakti pada orang tuanya, doakan mereka, jangan dihujat. Tapi doa, kenapa? Doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Maka para salafun soleh mengajarkan kepada kita, apabila anak kita waktu itu tidak bisa diatur, ucapkan kepadanya Allah yahdik, Allah yahdik, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu wahai anakku. Allah yahfad, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepadamu sehingga engkau menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Ini yang dianjurkan oleh mereka para ulama. Ini yang dianjurkan mereka para salafun soleh. Makanya orang-orang terdahulu, orang tuanya jadi orang alim, orang yang baik, soleh, anaknya juga seperti itu, cucunya seperti itu, mata rantainya semuanya baik, diawali dari orang tuanya. Nah kita nih sekarang sebagai orang tua ngomong kalimat-kalimat yang nggak pantas, nah udah kebawahnya rusak semuanya. Kadang-kadang rusak anak kita, ternyata kita sendiri yang membuat. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga lidah. Maka daripada itu, disinilah kita penting memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Ustadz, kalau seperti itu diganti boleh tidak boleh? Ustadz ntar akekah lagi, nggak usah. Ada orang bingung, Ustadz ntar akekah lagi. Akekah kemarin saya ngutang Ustadz, saya jual sawah Ustadz, saya jual motor itu Ustadz. Itu motor padahal saya pakai kerja, tapi karena pengen nyenengin anak saya jual. Nah, saya ingat ini masalah akekah. Akekah itu hukumnya sunnah, jadi jangan dipaksa. Ada orang tua ini akekah itu dikira wajib, sehingga waktu anaknya lahir pengen akekahin, gak punya uang, apa yang dilakukan? Ngutang. Sehingga anaknya lahir besar hobinya ngutang. Kenapa? Dulu diakekahin ngutang sama orang tuanya. Itu mungkin jadi sebab. Maka tolong ini dipahami. Akekah itu hukumnya sunnah. Kalau kita sudah memberi akekah, ganti nama lagi tidak usah. Kalau kita mengadakan acara syukuran, ya namanya orang bersyukur, tidak menjadi masalah, tapi jangan maksa. Cukup orang diundang, buatlah apa yang berwarna sedikit teh atau apa temannya teh, biar tidak sendirian keluarnya, gorengan, sudah cukup seperti itu.
Enggak usah pakai gengsi lah. Pakai gengsi, harus rotinya merek ini, minumannya ini, ngutang. Jadi tidak usah seperti itu. Jadi mau ganti-ganti. Ini ada cerita pribadi kepada saya yang di Pondok Pesantren Darul Dakwah. Saya punya teman banyak di Darul Dakwah itu. Namanya bagus-bagus. Tetapi setelah saya masuk ke formal, namanya beda-beda. Dan agak sedikit menggelitik di hati. Kok namanya kayak gini? Oh iya, Beb, itu nama saya masa jahiliyah, kata mereka itu. Nama waktu tidak tahu arti sebuah nama. Setelah saya tahu, saya minta orang tua buat ganti. Karena kan biasanya kalau di akte nama asli, ya kan? Nama asli, ya, nama asli saya itu, Beb. Tapi setelah di pondok, alhamdulillah. Dan saya lihat orang-orang seperti itu, karena saya di pondok, saya ngeliat mereka anaknya nakal-nakal. Tapi subhanallah, setelah diganti oleh orang tuanya, hampir rata-rata semua anaknya itu berubah gara-gara arti sebuah nama. Para hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama, memberi nama yang baik kepada anak. Kemudian yang mungkin yang hamil sekarang ya, nah, itu diniatkan dari sekarang anaknya akan dijadikan apa. Atau mungkin yang sudah menikah ya, belum hamil-hamil, anaknya niatkan dari sekarang, ya Allah, kalau ini saya antar istri saya mengandung ini anak saya akan berikan untuk Allah, akan saya jadikan anak saya untuk berdakwah menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka mungkin dengan niat tersebut Allah berikan kemudahan kepada setiap hamba-hamba tersebut. Yang kedua adalah memilih calon pasangan untuk anaknya. Ini penting. Karena kali ini kalau tidak diperhatikan, ternyata perkara kasus perceraian yang ada di KUA itu yang sampai setumpuk segini banyaknya itu, ternyata kalau kita mau tarik itu asal muasalnya dari mana, ternyata gara-gara orang tua asal-asalan memilihkan pasangan buat anaknya, asal cocok, asal seneng. Ini masalah. Makanya nikah asal cocok, seneng, nggak tahu pendidikan agamanya, nggak tahu akhlaknya, nikah baru seminggu sudah mulai lempar-lemparan panci sama piring sudah. Kenapa seperti ini? Asal cocok, tetapi tidak mengikuti kriteria yang sudah diberikan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Ini kewajiban orang tua. Maka orang tua sering bingung, Ustadz, lalu pasangan yang baik itu seperti apa, Ustadz? Kembalikan kepada Rasulullah. Nabi sudah katakan, tidak aku tinggalkan agama ini kecuali sudah jelas semuanya, transparan, jelas, nggak ada yang remang-remang. Kecuali orang itu zaman sekarang ini pakainya akal, dikit-dikit. Kalau nggak masuk akal, maka nggak usah pakai syariat Nabi. Bukan yang masuk akal, akal Anda yang tidak sampai kepada syariat Nabi, tidak mau berguru dengan ulama. Karena umat ini rusak gara-gara orang itu mentafsir Al-Quran, mentafsir hadis sesuai akal pikiran mereka. Rusak umat ini sampai kapanpun. Al-Quran ditafsiri seenaknya sendiri, kemudian ahli-ahli Al-Quran tafsir disalahkan semuanya. Hadis ditafsiri seenaknya sendiri. Siapa Anda? Ada pakarnya. Orang mentafsir Al-Quran bukan sembarangan. Ilmu nahunya di luar kepala, hebat. Sorofnya, balagohnya, manteknya, kemudian tafsirnya, Al-Qurannya, semuanya. Ini ada orang akhir zaman ngomentari para ahli-ahli tafsir. Apa Al-Quran? Nggak, juz aman nggak tahu, hafal nggak itu. Aneh. Ini akan rusak zaman ini kalau sudah Al-Quran ditafsiri sesuai akalnya mereka, sesuai keinginan hawa nafsu. Tidak bisa. Itu ada sendiri pakar-pakarnya. Maka kalau kita bukan pakarnya, jangan masuk. Sama kalau kita ditanya dikit-dikit bid'ah. Kalau kita nggak tahu nggak usah jawab. Oh enggak enak Ustadz, saya ini maulid seneng Ustadz, tahlil ini istighosa ini di kafir-kafir yang kurang aja, mau saya tonjok saja orangnya Ustadz. Kalau bukan bakarnya nggak usah ngomong gitu. Lalu gimana Ustadz? Ajak dia ke ahlinya. Anda katakan bid'ah haram, ayo sini. Mau kemana? Nih ke pakar yang Anda katakan bid'ah. Ayo, nggak bakal berani. Intinya kalau kita bukan di bidangnya tidak usah belagu gitu loh.
Dan bukan menjadi suatu aib, wong saya nggak tahu terus saya jelek, enggak. Yang menjadi aib jelek itu kalau nggak tahu nggak mau nanya, ini yang jelek. Atau yang lebih jelek lagi sudah nggak tahu nggak mau nanya merasa benar. Nah, ini sudah, ini tinggal ditakbiri 4 kali saja takbiran langsung itu orang. Nah, sudah salah nggak mau belajar merasa benar, takbiri 4 kali saja. Kita kembali ya tadi, kita cari kriteria yang baik itu seperti apa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah pernah bersabda, tunkahul mar'ah li arba. Nikahilah perempuan karena 4 perkara. 4 perkara ini. Karena biasanya yang mencari itu laki-laki. Maka orang tua yang ingin mencarikan untuk anak laki-lakinya ini kepada seorang perempuan, lihat 4 perkara ini. 1, yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua, lima liha, hartanya. Yang ketiga, linasabiha, nasabnya. Yang keempat, lidiniha, agamanya. Fatfar bidatid-din, kata Rasulullah, taribat yada, engkau pilih yang terakhir agama, maka engkau akan menjadi orang paling beruntung memilih pasangan. Lalu bertanya, Ustaz, kenapa kok agama tidak taruh di pertama langsung saja? Kenapa li jamaliha dulu, cantiknya dulu? Karena laki-laki ngeliat pasti yang cantik. Nggak mungkin laki-laki ngeliat hidung pesek sama mancung. Pilih yang mana? Antara putih sama hitam, pilih yang mana? Tapi bukan anak bilang yang hitam jelek ya, enggak. Hitam ada istilah hitam manis. Nah ini dikatakan karena laki-laki itu secara normal orang itu ngeliat kecantikannya dulu. Tapi Nabi diingatkan di terakhir, lidiniha, agama engkau pilih, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Lalu ada orang pengen hebat zaman sekarang nih, wow Ustadz, saya mau pilih kriteria Nabi 4-4-nya saya borong. Saya mau cari perempuan yang cantik, saya akan cari seorang perempuan yang kaya untuk berdakwah. Kemudian saya cari yang ketiga nasab, biar keturunannya baik. Yang keempat agamanya, monggo silakan. Tapi ada ndak? Jangan gara-gara kebanyakan milih kriteria nggak nikah-nikah sampai 40-50 tahun, dan ini paling banyak. Orang nggak nikah sampai tua tuh karena kebanyakan milih. Nyari yang cantik, cantiknya harus seperti yang ada di khoyalannya dia. Cantiknya harus kayak gini, hidungnya harus sekian senti, matanya harus sekian, kemudian kepalanya tidak boleh terlalu besar, harus sekian, kemudian tubuhnya bentuknya harus seperti ini, harus kayak agama yang kita pilih. Ini banyak sampai detik ini pertanyaan seperti ini banyak. Ustadz, kenapa Ustadz saya sudah tua ini gak nikah-nikah? Coba banyak milih enggak? Iya Ustadz, itu nasib kalau udah itu. Pilih sana, pilih sini, pilih ini, wah pusing. Kalau pernikahan serahkan sama orang tua, beres. Orang tua itu kata orang sekarang itu sudah merasakan manis asamnya kehidupan gitu loh. Nah ini jadi masalah agama. Jadi kalau menikah serahkan kepada orang tua. Dan ingat, saya ingatkan, tidak ada istilah pacaran dalam Islam, tidak ada. Oh Ustadz, tidak usah lah yang ini, biar anak saya cari sendiri. Sudah dewasa Ustadz, sudah gede, sudah berakal, bisa mikir. Iya, cuma yang satu ini mikirnya kadang-kadang tidak nyampe yang satu itu. Maka di sini wajib orang tua untuk memilihkan. Ustadz takut nggak senang, ada istilah ta'aruf. Nah, ini pacaran tidak ada, yang ada ta'aruf. Apa ta'aruf? Saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ini namanya ta'aruf, bukan pacaran. Kita punya guru sudah mengatakan pacaran no, nikah yes, ada. Jadi tidak ada itu pacaran. Saya ingatkan khususnya yang mendengarkan suara ini, yang menyaksikan acara ini, kalau Anda melakukan pacaran, Anda akan menuai kelak di masa depan. Apa itu akibat orang pacaran? Apa akibat terbesar itu? Melakukan pelanggaran syariat Nabi Muhammad SAW. Maka apa? Akan merasa bosan dengan pasangannya. Sebelum menikah sudah sering goncengan sampai 3 tahun, naik mobil berduaan 5 tahun, makan apalagi bareng di warung berduaan 2 tahun, 10 tahun sudah. Nikah baru 3 bulan cerai. Kenapa? Bosen. Sudah sering dipegang, sudah sering, gak ada nikmat.
Tapi kalau menikah nggak kenal, cuma kenalnya lewat ta'aruf, orang tua cocok, agamanya baik, nikah, itulah yang dinamakan insya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah oleh Allah, karena mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, mengikuti panduan Rasul, mengikuti panduan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi baik dan benar. Ta'aruf. Nah, jadi di sini kalau sudah seperti ini, orang tua harus memiliki kepekaan. Tahu istilah peka? Respect dan respon kepada anak. Kalau sudah memiliki keterkaitan senang sama lawan jenis, ini harus peka orang tua. Anak biasanya depan cermin itu kalau ngaca cuma 5 menit, ini besok kita lihat itu ternyata 5 jam. Ini orang tua harus respon. Ini anak laki-lakinya, laki-laki tahu kan, mandi jebar-jebur sendiri, ya kan, cepat nyisir ya, lari sudah. Tapi tiba-tiba ini anak kita laki-laki nih pelan-pelan, kita husnudzon sebagai orang tua. Oh, itu mungkin nyisir sambil baca sholawat, Allahumma sholli Muhammad wa sallim Muhammad. Tapi harus respect juga kita. Kenapa seperti ini? Oh, sudah ada keterkaitan dengan lawan jenis. Anak perempuannya, dandanya, khususnya kalau pakai minyak wangi biasa. Ini pakai minyak wangi sudah menentukan mereknya. Umi, Abi beli yang ini. Kenapa? Iya, karena minyak wangi ini bisa dicium dari jarak perjalanan 3 km. Saya mau yang itu. Ini orang tua sudah harus merespon. Oh, ini ada apa anak saya ini? Kok minyak wangi sampai yang kayak gitu modelnya? Berarti anak saya sudah memiliki kesenangan, kecenderungan dengan lawan jenis. Disinilah orang tua bermain. Apa yang dilakukan orang tua? Deketin anaknya. Waktu nyantai kosong datang. Wahai anakku, ada apa Abi Umi? Sini nih. Abi Umi mau ngomong. Abi Umi ini sudah memiliki pasangan yang baik, pasangan yang soleh, yang bakal menjadi pemimpin, orangnya baik sama orang tuanya, agama. Pokoknya anakku bakal disayangi dunia sampai di akhirat. Umi saya masih kecil. Abi saya kan masih umur segini. Iya, Abi sama Umi mau ngasih tahu saja. Coba lihat besok. Anak gak bakal nyisirnya sampai 5 jam, minyak wanginya sampai 3 km. Nggak bakal. Kenapa? Sudah tenang. Oh, orang tua saya sudah punya calon buat saya, dan calonnya ternyata subhanallah. Ini orang tua harus peka. Maka di sini ada namanya istilah ta'aruf. Jadi kalau anak laki-laki kita ini senang sama seorang perempuan, maka sebelum ta'aruf, orang tua cari tahu dulu nih, ini anak seperti apa. Atau bahasanya dikirimkan Rasul, utusan, datang ke kampung tersebut nanya anak ini karakternya seperti apa, keluarganya seperti apa. Kalau sudah sinyalnya baik, maka orang tua datang silaturahim. Dengan kita karena namanya istilah ta'aruf. Maka datang ke sana sudah ada obrolan antara orang tua sebelumnya. Umi, ibu bagaimana, sehat? Ya, alhamdulillah, ini saya mau ta'aruf, mau kenal ini. Maka orang tua sana yang baik pun akan memberikan peluang. Maka dalam ta'aruf tersebut biasanya ntar si laki-laki datang kepada orang tuanya atau perwakilannya, duduk bertemu dengan orang tua perempuannya, duduk. Biasanya perempuannya ntar keluar bawa teh atau bawa kopi. Ya, duduk sudah, ngobrol sekilas mungkin berapa menit, berapa jam. Setelah itu permisi. Orang tua laki-laki ini musyawarah, mau dilanjut atau tidak. Kalau dilanjut, obrolkan. Kalau cocok kedua belah pihaknya, adakan acara namanya khitbah, atau kita namanya tunangan. Nah, di sini perlu digaris tegasin apa itu namanya khitbah dan apa itu yang namanya tunangan. Khitbah atau kita kenal tunangan itu bukan separuh halal. Ini sebagian masyarakat nih kalau sudah dikhitbah anak perempuannya separuh halal. Maksudnya apa? Boleh digonceng semotor, boleh semobil berdua, boleh di warung nongkrong berdua. Ini yang bahaya. Khitbah itu bukan separuh halal. Tunangan itu bukan separuh halal. Apa itu khitbah dan tunangan? Pengikat agama perempuan tersebut tidak boleh dipinang dengan laki-laki yang lain, dan haram bagi laki-laki yang ingin meminang daripada seorang perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki yang lain. Ini namanya khitbah. Ini namanya tunangan. Kecuali
Entar ternyata laki-laki ini ternyata baru ketangguhan tidak baik. Nah, itu obrolan orang tua. Mau memutuskan obrolan sama orang tua. Cuma secara umum khitbah itu bukan separuh halal, tapi pengikat agar perempuan tersebut tidak diminta oleh laki-laki yang lain, dan haram hukumnya laki-laki lain untuk meminta kepada perempuan tersebut. Maka di sini orang tua harus peka. Jangan asal-asalan laki-lakinya ini sudah ayo bismillah. Bismillah gimana? Belum tahu gimana bismillah. Cari tahu dulu laki-lakinya seperti apa, keluarganya seperti apa. Ini ada cerita. Jadi orang tuanya ini bingung mau menolak. Kenapa? Yang minta ini katanya masih keluarga, tetapi alirannya beda. Kemudian mau istikharah dulu perempuannya. Enggak usah istikharah. Istikharah tuh bingung dua perkara yang baik. Dua-duanya baik, pilih di antara dua ini yang baik. Ini jelek, nggak usah istikharah. Istikharah lagi, aduh. Jadi istikharah itu dua perkara yang baik, kita bingung mana yang lebih baik. Itu istikharah. Kalau ini jelek nggak usah istikharah, yang tendang. Cuma jangan ditendang beneran. Jadi istikharah tuh kalau dua-duanya baik, yang ini baik, yang ini baik. Bingunglah seorang perempuan ini, maka perempuan itu istikharah. Bukan laki-laki jelek di istikharahin, enggak usah. Bukan jelek mukanya ya. Ini jelek perangainya, enggak usah pakai istikharah kali ini, sudah enggak usah. Nah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah yang kedua, jadi orang tua harus memilih pasangan yang baik untuk anaknya. Yang terakhir, yang ketiga, orang tua memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Pendidikan yang baik ini harga mati, namanya agama. Pendidikan yang baik namanya agama. Mengenalkan anak kita kepada syariat Nabi Muhammad SAW, kenal kepada Allah dan kenal kepada Rasulullah. Ini namanya syariat. Ini namanya pendidikan yang baik. Tapi beda. Kalau orang tua dulu berlomba-lomba masukin anaknya ke madrasah, berlomba-lomba masukin anaknya ke pesantren. Sekarang beda. Orang tua sekarang berlomba-lomba cari SD populer, SMP terpadu, SMA favorit, kuliah termegah, cari titel setinggi-tingginya S1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa? Sampai tinggi banget sudah. Orang tua zaman sekarang kalau anaknya nggak bisa ngaji, nggak tahu wudhu yang benar, sholatnya kadang tidak, orang tua masa bodoh dengan yang satu ini. Tetapi kalau anaknya ini nggak bisa bahasa Inggris, nilai bahasa Inggris sekolahnya 4, orang tua pusing 7 keliling sudah, kata orang sekarang. Maksudnya apa? Cari les sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau anaknya tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, tidak menjadi masalah. Inilah rusaknya anak di zaman sekarang gara-gara orang tua yang seperti itu. Saya ingatkan, kalau anak itu di kuburan, kita kalau masuk kuburan nggak bakal ditanyai tentang bahasa Inggris. Nggak mungkin ntar muka anak datang kepada kita nanya, "What do you name?" Siapa? Nggak ada. Sudah pasti jawabannya marrobuka wa man nabiyuka wa madinuk wa ma qiblatuk wa ma ikhwanuk. Itu ditanyakan malaikat. Dan yang bisa jawab itu bukan bahasa Inggris atau pelajaran-pelajaran yang lain, tapi apa? Amal soleh. Apa itu amal soleh? Pendidikan yang baik yang ditanamkan oleh orang tua semenjak dini kepada anaknya. Amal soleh. Maka di sini kewajiban orang tua untuk menanamkan pendidikan yang baik. Maka wahai para orang tua yang kami cintai, kalau kita sebagai orang tua merasa sibuk, nggak punya waktu sama anak yang mendidik, banyak pondok pesantren, banyak tempat-tempat pendidikan yang siap menampung dan membuat karakter anak kita ini baik. Mungkin ada orang tua sibuknya bukan 24 jam. Ustaz saya sibuk sampai 25 jam. Ya sudah, tidak apa-apa. Ada pesantren, ada madrasah, masukkan anak ke sana. Jangan sudah orang tuanya sibuk, orang anaknya nggak mau dimasukkan ke lembaga-lembaga yang menjadikan karakternya jadi baik. Ini musibah. Dan ini hampir tidak ada kesadaran bagi orang tua yang ada. Ustadz gimana Ustadz, anak saya telanjur, ntar kalau dipaksa ribut. Ya salam. Ada istilah orang tua kalah sama anaknya. Ini saya nggak habis pikir.
orang tua kalah sama anak itu gimana bentuknya itu? Bukan kalah, males nggak mau tahu sama anaknya, itu yang bener. Oh kita masih ingat dulu cari uang itu nggak dapat sini, nyoba yang ini. Ini cuma satu anak dididik yang bener aja nggak bisa, nggak mau cari cara, ini musibah. Maka di sini orang tua kalau sudah merasa tidak mampu, masukkan ke lembaga-lembaga yang menjadikan anak kita jadi baik. Tapi saya tidak larang kalau anak kita masuk ke formal, tidak masalah. Tapi tetap harus tentang masalah pendidikan agamanya juga harus ada. Ini ada cerita. Kita punya guru Habib Segah Baharun. Ini cerita orang yang punya titel. Ada orang nelpon, Habib, saya mau nanya. Baik, bagaimana pertanyaannya? Habib, saya punya seorang ibu. Ibu saya sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Dan sekarang ini punya kebiasaan yang aneh. Apa itu? Dia setiap jam 2 malam minta dibangunkan dan minta dimandikan dengan air hangat. Habib, saya ini menjadi tulang punggung keluarga. Saya ngasih nafkah ibu saya, adik saya, kakak, semua dari saya. Saya punya gaji Habib sebulan dapat hampir 21 juta. Saya menjadi tulang punggung. Saya menjadi waktu saya yang capek ini pulang malam suruh bangun cepat untuk mengurusi ibu saya yang punya kebiasaan aneh tatkala sudah tua ini. Lalu Habib Segah Baharun tanyakan lagi, to the point saja, apa pertanyaan Anda? Habib, boleh tidak kalau ibu saya suntik mati langsung saja? Nggak lihat? Ini omongan orang yang tidak diberikan oleh orang tuanya pendidikan agama. Ini omongan yang mana orang tuanya itu cuma sayang masalah dunia tetapi tidak sayang masalah akhirat. Ternyata itu anak yang 9 bulan dikandung oleh ibu, yang bapak setiap harinya cari nafkah susah-susah, di masa akhir ternyata anaknya menikam dari belakang. Kenapa? Orang tua tidak menanamkan pendidikan yang baik, tidak menanamkan kenal Allah dan Rasulnya, sehingga tidak tahu istilah berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Tidak diberikan pendidikan yang baik. Coba lihat. Oleh karena itu mari dari sekarang ini nggak ada istilah terlanjur. Kalau kita sudah masuk formal, nggak apa-apa, sudah kuliah, nggak apa-apa. Ada itu majelis taklim. Karena banyak orang tua tuh majelis taklim hadir, anaknya nggak pernah hadir. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Hari Ahad itu loh. Hampir rata-rata hari Ahad itu kan hari libur. Udah yang SD, SMP, SMA atau kuliah libur. Tapi coba lihat, apalagi majelis ibu-ibu, pasti anak perempuannya nggak ada. Atau majelis umum, laki ndak ada. Setiap ditanya apa? Jaga rumah. Sekarang emang rumah kalau nggak dijaga bakal terbang itu rumah. Cukup dikunci, digembok. Ustadz kalau ini ngamuk, bilang kepadanya, kalau nggak mau ikut uang jajan saya potong. Jangan kalah cerdas lah dengan anak. Maka di sini penting bagi kita untuk memberikan pendidikan yang baik. Kalau nggak mampu banyak lembaga. Jadi jangan hanya mengenalkan dunia, tapi juga tentang masalah akhirat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian sebagai penutup, ini ada manusia paling sukses, hamba Allah paling sukses mendidik daripada seorang anaknya. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk Allah yang paling sukses mendidik daripada anaknya. Sayyidina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Fatimah diceritakan suatu saat beliau itu lagi membuat suatu adonan. Kalau istilah sekarang ini buat kue lah, menurut ibu-ibu, sampai tangannya kasar. Tangan perempuan-perempuan zaman sekarang bersih-bersih, lembut-lembut. Sayyidina Fatimah pemimpin dunia akhirat kasar, nggak manja. Maka Sayyidina Ali masuk ke rumah dari luar tersebut, ternyata lihat Sayyidina Fatimah lagi seperti itu, terenyuh hatinya, nggak tega lihat istrinya. Dan Sayyidina Ali baru dengar bahwasanya tadi terjadi peperangan dan menang, Rasul mendapatkan ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Rasul dapat jariah budak perempuan. Wahai istriku Fatimah, mau tidak kamu datang ke Rasulullah untuk minta jariah budak perempuan tersebut untuk bantu pekerjaanmu di rumah? Kata Sayyidatuna Fatimah, baik wahai suamiku Ali, pergi. Waktu nyampe di rumah Rasulullah baru masuk, sebelum masuk ketok pintu dulu.
Baru ketok pintu, Rasul di dalam. Sayyidah Fatimah belum mengucapkan salam dengan lidahnya, dengan suaranya. Baru ketok pintu, Nabi di dalam rumahnya langsung mengatakan, hadza dukkatul Fatimah. Ini ketokan pintu anakku Fatimah. Rasul bisa membedakan ketok pintu anaknya dengan ketok pintu sahabat-sahabat yang lain. Artinya apa? Nabi betul-betul perhatian, sayang, cinta, sampai bisa membedakan ketok pintu dengan ketok pintu yang lain. Maka dibuka pintu, Sayyidina Fatimah mengucapkan salam, assalamualaikum ya abi. Dicium tangannya oleh Sayyidina Fatimah, dicium keningnya oleh Sayyidina Fatimah, keningnya Rasul, dan Rasul mencium keningnya Sayyidina Fatimah. Kemudian kursi yang dikatakan biasanya diduduki oleh Rasul, waktu itu kursi diberikan oleh Fatimah. Wah ya Fatimah, duduk engkau di sini. Pendidikan anak, akhlaknya dan akhlak daripada orang tua. Seperti inilah harusnya orang tua, dan seperti inilah harusnya seorang anak. Coba zaman sekarang, anak kita kalau pulang rumah, pintu buka sekencang-kencangnya, tutup, buak sudah. Sepatu masih melekat di kaki, langsung dilempar, enggak pakai dilepas tuh, dilempar kena kepala orang tuanya. Apa yang dikatakan anak ini? I'm sorry. Cuma gitu saja. Maka Sayyidina Fatimah setelah itu tidak langsung memberikan hajatnya. Coba anak zaman sekarang kalau minta apa-apa kan tuh dibawain. Abah minta HP baru, Umi minta motor. Kalau nggak dikasih, apa jawaban mereka? Abah Umi sudah tidak sayang lagi dengan saya. Tekuk lutut sudah orang tua ini. Nah, kita ambil cerita ini. Sayyidina Fatimah basa-basi dulu. Ini artinya seperti ini. Nanya kabar Rasulullah seperti apa sudah. Baru setelah itu Sayyidina Fatimah baru mengatakan, ya Rasulullah, aku dengar engkau baru saja dapat harta rampasan budak perempuan. Boleh tidak budak perempuan tersebut aku minta untuk membantu pekerjaanku di rumah. Ini anak semata wayang. Anak satu-satunya. Kita kalau punya anak satu-satunya ini minta HP, cuma buat telepon sama SMS kita kasih yang ada internetnya sudah. Anak semata wayang satu-satunya. Apa kata Rasul? Ya Fatimah, mau tidak engkau aku berikan sesuatu yang lebih afdal daripada apa yang kau minta? Maka dijawab oleh Sayyidina Fatimah, aku ingin ya Rasulullah wahai ayahku. Ya Fatimah, bacalah engkau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur, maka engkau akan bangun dari tidurmu dalam keadaan segar bugar. Ini fadl mah enggak barangkali bisa diamalkan, ini diamalkan. Sayyidina Fatimah enggak ngamuk. Coba aja zaman sekarang. Minta HP ditunda saja, bukan enggak dikasih ditunda, ngamuk sudah. Enggak mau keluar rumah sampai seminggu. Enggak mau keluar kamar sampai seminggu. Sayyidina Fatimah baik ya Rasulullah, pulang. Sampai di rumah ketemu suaminya Sayyidina Ali. Ya Fatimah, mana? Lalu dijawab oleh Sayyidina Fatimah, wahai suamiku Ali, dahabna li ajli dunya wa raja'na bil akhirah. Ya Ali, aku tadi pergi mencari dunia, aku sekarang pulang bawa akhirat. Apa itu? Aku dikatakan oleh ayahku Rasulullah untuk baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur, maka aku akan bangun tidur dalam keadaan segar bugar. Apa hikmah daripada cerita ini? Ada dua. Yang pertama, Nabi tidak ingin menanamkan cinta dunia kepada anaknya. Nabi kalau mau bisa dikasih, tapi Nabi tidak mau menanamkan cinta dunia kepada anaknya. Yang kedua, Nabi selalu menekankan tentang akhirat. Maka dua inilah kunci yang kita pegang. Insya Allah dengan kunci tersebut menjadikan kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kita semua. Para hadirin dimuliakan oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Maka daripada itu mari sama-sama kita berdoa, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan anak yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita jalankan sebagai amanat dari Allah, dan anak tersebut kita jadikan investasi akhirat kita di masa depan. Dan mudah-mudahan anak yang sekarang kita miliki ini mudah-mudahan jadikan anak yang soleh dan soleh berbakti kepada kita, dan yang belum memiliki anak mudah-mudahan diberikan anak juga yang soleh dan soleha.